Fisik bagus, kuat, sehat, tapi pikiran belum tentu baik. Kan banyak sekarang orang-orang yang bagus, pakaiannya bagus, berdasi, tapi pencuri juga. Pikirannya nggak bagus. Maka ketika kita ingin menunjuk kepada sifat, ganti kata thayyib dengan khair namanya. Khair. Anda bertanya pada orang Arab, kaifa halak? Apa kabar? Alhamdulillah, ana bi khair. Saya sehat. Baik, bukan sekedar fisiknya, tapi pikirannya pun baik. Orang jahiliyah ketika diturunkan Al-Quran, maka merubah mereka dari jahiliyah menjadi khair, kata Al-Quran. Khaira ummah. Turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Perhatikan kalimatnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummah. Kalian tuh umat yang paling baik, kata Allah. Yang pernah dilahirkan di kalangan manusia. Jadi Allah memuji kalau ada manusia lahir sampai sekarang, kalian yang paling baik. Jadi kalau ada yang jujur, Pak, jujur itu sifat, maka orang-orang itu yang paling jujur. Kalau ada yang rendah hati, tawadhu, orang-orang itu paling tawadhu. Anda bayangkan, dari paling sombong berubah jadi orang paling tawadhu. Dari pembohong yang paling ulung berubah kemudian menjadi orang yang paling jujur di muka bumi. Dari orang yang paling anarkis berubah menjadi orang yang paling sabar. Turun ayat memujinya. Jundub bin Junadah, ya, panglima begal tadi, begitu masuk Islam diajarkan Quran cuma beberapa ayat oleh Nabi, jadi pendakwah. Jadi pendakwah. Kata Jundub, ya Rasulullah, aku sekarang ingin ikrarkan keislamanku di depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan dulu ya Jundub. Ya, umat muslimnya masih sedikit. Banyak diintimidasi. Jangan-jangan ada juga yang dieksekusi. Apa jawab Jundub? Ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan. Masa syahadat sembunyi-sembunyi? Saya membegal terang-terangan. Masa syahadat sembunyi-sembunyi? Begitu bersyahadat, pulang kemudian ke Ghifar, apa yang dilakukan? Berdakwah dengan ayat-ayat Quran yang baru didapatkan sepersekian ayat itu. Apa yang terjadi? Sekampung semua masuk Islam. Sekampung semua masuk Islam. Satu Ghifar masuk Islam. Untuk mengabadikan peristiwa itu, maka ditambahkan kata Ghifar kemudian di belakang namanya. Dengan gelar kunyah, gelar lakabnya. Nama kunyahnya Abu Dzar, ditambahkan kalimat Ghifar. Berasal dari Ghifar, tambahkan al di depannya, ujungnya ganti dengan i. Abu Dzar al-Ghifari. Itu mantan begal. Bayangkan, mantan begal baca satu ayat, jadi ustaz. Anda bukan pembegal, satu surat, masa belum jadi baik? Jadi jangan khawatir kalau ada umat Islam belajarnya Quran, pasti baik, pasti jujur, pasti sabar, pasti tawadhu, pasti mulia. Jadi kalau ada orang belajar Al-Quran kemudian jadi kasar, lisannya kasar, pandangannya kasar, tangannya kasar, kakinya kasar, pasti ada yang kurang tepat dalam pembelajarannya. Karena itu, apa yang akan kita bahas adalah ayat-ayat tentang cahaya. Yang dengan ayat-ayat itu, insya Allah lisan kita ketika berbicara dibimbing oleh cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mata kita dibimbing oleh cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai ke ujung kaki. Dan cahaya itulah yang akan bersinar di hari kiamat. Dan menjadi petanda bagi diri kita ketika masuk surga. Itu disebutkan di Quran surah ke-57 ayat ke-13. Jadi kalau kita belajar tentang surah ini, kita amalkan isinya, nanti Allah akan bimbing diri kita dengan cahaya. Di hari kiamat dibangkitkan di semua badan bercahaya, Pak, Bu. Bukan cuma cahaya wudhu, tapi cahaya-cahaya amal soleh kita. Nah, orang-orang munafik ketika mereka masuk ke dalam neraka, munafik itu nerakanya spesial, neraka jahanam. Nah, jadi jangan jadi orang munafik, hati-hati. Munafik itu spesial, nerakanya neraka apa? Jahanam. Ya, dikumpulkan dengan orang kafir. Itu ada di Quran surah keempat ayat 140, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ya, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina ya fi jahannam jami'an. Allah akan kumpulkan orang munafik dan orang-orang kafir semua di neraka jahanam bersamaan. Nanti ketika kita masuk surga insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba nanti ada orang-orang munafik datang berkata kepada kita, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum. Orang-orang munafik datang, laki-laki perempuan. Awas, ini ada isyarat ya, sifat munafik itu bisa muncul bukan hanya pada laki-laki, juga pada perempuan. Ketika mereka datang pada orang-orang beriman, mereka berkata, minta bagian dari cahaya kalian, kami pengen ambil. Cahaya yang dimaksudkan amal soleh. Jadi mereka menyesal, Pak, Bu, banyak orang menyesal. Makanya saya katakan, mumpung masih hidup, ayo berbuat baik. Mumpung masih hidup, cukup Anda jadi muslim, pasti baik, pasti baik.
Dan mumpung masih hidup, cepat beramal soleh. Karena banyak, jangankan orang-orang munafik dan orang bermaksiat, orang beriman pun ketika wafat, permohonan pertamanya kepada Allah, ya Allah, berikan kesempatan untuk hidup lagi. Fa'asaddaqa wa akum minas. Saya pengen berbuat baik, ya Allah. Saya pengen berbuat baik. Tidak harus menjadi ustaz. Silahkan apapun yang Anda kerjakan selama hidup sepanjang baik. Jadi guru, silahkan. Pengusaha, silahkan. Ada tentara, ada polisi, ada pejabat, ada diplomat. Jadi pejabat yang baik, diplomat yang baik, karena Anda akan wafat. Anda wafat. Kalau Anda sudah siap, silahkan. Kata Allah, Anda beramal saleh, saya siapkan surga untuk Anda. Anda beramal salah, ini ada ancaman saya. Kalau nggak yakin, silahkan, tapi Anda akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika orang saleh wafat, diambil oleh Allah dengan tenang, diberikan kemudian balasannya. Nanti kita akan lihat saat wafat. Ketika orang salah wafat pun diberikan balasan yang setimpal, jazaa'a wifaqa, balasan yang setimpal. Apa yang terjadi? Karena nggak pernah beramal soleh, maka orang-orang soleh tadi yang punya cahaya, sebagian yang salah ingin mengambil cahayanya. Maksudnya ingin berusaha beramal soleh seperti mereka. Naqtabis min nurikum, kami ingin ambil cahaya kalian. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Kilarji'u, pulang sana, pergi, diusir dari surga. Faltabisu nura, ya, naqtabis min nurikum, kilarji'u, ayo pulang, pergi. Cari cahaya sendiri. Ayo berbuat seperti apa yang pernah kau lakukan. Faduriba bainahum bisurin lahu bab, batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil azab. Jadi saya ingin katakan insyaallah apa yang akan kita pelajari di surah An-Nur adalah surah yang sangat penting. Akan ada cahaya-cahaya yang kita dapatkan untuk membimbing kita hidup di dunia, dan kalau benar kita pelajari, kita amalkan, insyaallah cahaya ini akan tampak beda di akhirat sampai Allah izinkan kita masuk ke dalam surga. Ya, tidak cukup dengan amin, kita mulai dulu belajar. Nah, ini mukaddimah ya, sekarang kita mulai pelajarannya insyaallah. Jadi saya ingin antarkan begini. Ini banyak sekarang penilaian-penilaian pada umat Islam dibuat seakan-akan umat Islam itu kurang baik. Tapi saya baru pulang ini dari luar negeri, ternyata umat Islam itu dinilai baik. Saya di Inggris, saya baru dari Inggris datang berapa waktu lalu. Di London itu umat Islam dipandang baik. Di Manchester baik. Di Liverpool baik. Bahkan ada satu masjid, itu masjidnya di Kansal, di kota itu Masya Allah setiap hari Pak Ibu, 2 orang paling minimal masuk Islam. Masuk Islam. Jadi aneh, di tempat yang paling modern pada masuk Islam. Jadi kalau ada di Indonesia yang keluar dari Islam, itu orang aneh. Orang aneh. Karena di tempat yang pada maju, negara-negara maju, orang pada masuk Islam. Anda bayangkan, saya ke tempat-tempat negara maju pada masuk Islam. Di New Zealand pada masuk Islam. Ya, di London pada masuk Islam. Di Kanada masuk Islam. Jadi kalau di Indonesia yang belum semaju sono, pada keluar ada yang keluar dari Islam, berarti ada yang aneh dalam dirinya. Jelas ya? Baik, ayo kita tampakkan nilai kebaikan, insyaallah kita tampilkan. Dan kalau sudah dilawan dengan akhlak, insyaallah berbagai stereotip pada umat Islam akan hilang dengan sendirinya. Tidak usah banyak dikomentari, yang penting kita buktikan dengan akhlak yang mulia. Ya, sebelum kita mulai, alhamdulillah hari ini akan ada yang bersyahadat. Ya, kembali kepada fitrahnya untuk masuk Islam. Dan sebelum kita mulai kajian kita, mohon izin berkenan saya ingin bimbing dulu untuk masuk Islam, supaya insyaallah beliau mengikuti ta'lim pertama dalam hidupnya dengan keadaan sebagai muslimah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Enggak usah nengok ke belakang karena bukan laki-laki tapi perempuan. Ya. Baik. Bismillah. Namanya Mbak Barbie Herlensi. Mohon izin bisa mendengar suara saya, Mbak? Iya, bisa. Oh, alhamdulillah, baik. Enggak melihat enggak apa-apa ya, yang penting hati kita tersambung ya. Baik. Bismillah. Mbak Barbie, mohon izin, tempat tanggal lahir Jakarta ya? Iya. 9 Desember 2000. Agamanya lamanya Kristen? Iya. Baik. Kenapa mau masuk Islam? Aku dari kecil mayoritas keluarga itu udah Islam, nenek aku Islam. Alhamdulillah. Pas pindah sekolah SD itu tadinya sekolah Katolik, terus pindah ke sekolah negeri biasa, itu mayoritas Islam, itu lebih ngedorong aku untuk ingin lebih tahu tentang Islam. Setiap harinya baca doa Al-Fatihah sampai aku hafal. Ya dari kecil sih udah. Dari kecil? Iya, dari itu masih Kristen?
Itu masih Kristen. Hafal Al-Fatihah? Hafal. Masya Allah ya. Bapak Allah. sudah Muslim? Enggak. Baik ya. Baik, Alhamdulillah. Mohon izin saya langsung saja. Mbak Berli sudah mantap untuk masuk Islam? Sudah, insya Sudah Allah. belajar? Sudah sedikit-sedikit. Baik. Ada 3 hal dalam Al-Quran yang saya ingin sampaikan dulu sebelum Anda bersyahadat untuk masuk Islam. Dan ini mesti dipastikan betul ya supaya mantap keislamannya dan berjalan dengan penuh ketulusan. Yang pertama, untuk Bapak Ibu juga ini pengetahuan, ya ini hal yang sangat penting. Ada di Al-Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 256. Allah menyampaikan la ikraha fid din. Tidak boleh ada unsur paksaan sedikit pun memaksa seseorang untuk masuk Islam. Saya ulang, la-nya di sini nafi, melarang. Bahkan ada bentuk nahinya aromanya. Ya, tegas meniadakan, melarang. Jadi kalau ada yang melanggar termasuk berdosa. Baik dalam keadaan memaksa secara lembut tuh begini misal halus, ya. Anda datang ke tempat musibah, kasih sarung, ya, bawa biskuitnya mereknya Syahadat, ya, misal. Ya, harap-harap ketika dimakan langsung masuk Islam, misalnya kan. Itu nggak boleh, karena agama Islam tidak senilai sarung, ya. Agama Islam tidak senilai mie instan, ya. Harus ada ketulusan dalam jiwa kita. Apalagi memaksa dengan cara yang kasar, itu tidak dibenarkan, berdosa. Saya mohon izin pastikan, Mbak Berbi ada yang paksa? Enggak ada Yakin? sama sekali. Yakin. Coba lihat dulu di sekitaran, barangkali orangnya ada di sini. Tidak ada ya? Enggak ada, Ustaz. Baik. Bapak Ibu bisa saksikan, terutama para akhwat. Jadi nanti kalau ada yang menyoal beliau, ini adalah ketulusan yang paling dalam. Dan mudah-mudahan kita bisa bersaksi di hadapan Allah dengan ketulusan beliau, insya Allah. Amin. Yang kedua, mohon izin, orang tua masih ada? Masih. Ayah? Masih. Ibu? Masih. Agamanya apa? Kristen. Tahu Mbak mau masuk Islam? Enggak tahu. Nggak tahu, baik. Tapi yakin mau masuk Islam? Yakin. Yakin. Saya mau sampaikan begini, ini cuma ada di Al-Quran. Anda boleh cek di kitab-kitab lain, dan saya juga sering membaca kitab-kitab lain, itu tidak ditemukan keterangan ini, hanya di Al-Quran. Quran surah ke-31 Luqman ayat 14-15, khususnya di ayat 15-nya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, jika ada anak masuk Islam sementara orang tua masih beda agama, beda keyakinan, maka aturan pertama, anak yang sudah berislam itu jika dipaksa kemudian mengikuti kepercayaan atau beribadah sesuai keyakinan orang tua, dia boleh menolak dengan cara yang halus, yang lembut. Tapi jangan putuskan hubungan kekeluargaannya dalam urusan dunia. Bahkan kalau Anda punya sesuatu yang baik, bagi. Ada pendapatan, berikan orang tua. Tampilkan akhlak yang baik. Ya, saya ingin sampaikan, Mbak Berbi siap menyampaikan dan mengamalkan ayat ini? Insya Allah siap. Tetap berbuat baik pada ayah, ya, pada ibu. Kalau ada kelebihan berbagi dan tunjukkan sebagai seorang muslimah yang baik. Sehingga dengan itu membuktikan kebenaran risalah Islam. Siap insya Allah? Insya Allah siap. Baik. Yang ketiga, yang terakhir, seperti di keyakinan lain, tentu ada ibadah, ada pembuktian kita sebagai seorang hamba. Maka dalam Islam aturannya jelas. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hei orang-orang yang telah beriman masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, harus mau menunaikan tuntunan dalam Islam secara menyeluruh sesuai dengan kesanggupan. Mbak Berbi nanti kalau sudah masuk Islam, seperti Mbak tahu, ada sholat, itu wajib dilakukan. Sudah belajar? Sudah. Sudah siap? Insya Allah siap. Baik. Ada puasa, nanti ada puasa Ramadan 1 bulan loh Mbak. Hah? Yakin nggak? Mau pikir-pikir dulu? Telepon teman, 50-50. Hah? Dari subuh loh sampai maghrib. Siap nggak? Insya Allah siap. Insya Allah, Masya Allah, sudah mantap. Baik, kalau begitu saya akan coba bimbing. Anda ada teman? Ada. Baik. Temannya tolong dampingi dengan baik. Tolong dibacakan dari hati supaya terasa kehusuannya dan benar-benar yakin dalam mengucapkannya. Ikuti saya dan tolong jangan buru-buru ya. Ikuti saja pelan-pelan. Iya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Ashhadu alla
Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka khairan ma sa'alaka rasulukal mustafa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min kulli ma sta'adha bika anhu rasulukal mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nakhussuka bid-du'a li ukhtina Birbihal Linsi. Allahumma taqabbal minha syahadataha wa taqabbal minha ya Allah kull a'maliha salihah. Ya Allah, kami khususkan permohonan kepada saudari kami Birbihal Linsi, mohon terima syahadatnya dan mohon bimbing dia untuk beramal saleh dalam hidupnya. Allahumma yassirlah ya Allah fi kulli hayatiha warzuqna kullal khairat fid dunya wal akhirah. Ya Allah, anugerahkan kemudahan dalam kehidupannya dan bimbing dia dalam kebaikan dalam dunia sampai menghadap ke akhiratnya. Allahumma ya Allah, kama hadaita ya Allah Birbihal Linsi fahdi ila ailatiha ya arhamar rahimin wa khasatan walidayha wa khasatan li akhwatiha wa ikhwaniha. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah tanamkan hujamkan hidayah kepada hamba-Mu Birbihal Linsi, maka mohon anugerahkan hidayah kepada kedua orang tuanya, kepada ayah ibunya, kepada saudara-saudarinya. Anugerahkan ya Allah, anugerahkan cahaya hidayah ke dalam jiwa mereka. Allahumma ya arhamar rahimin, alhiqa bis salihin wal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, tempatkan saudara kami Birbi bersama orang-orang yang saleh di dunia dan di akhirat. Tempatkan di akhirat bersama para nabi, para syuhada, orang-orang jujur dan orang-orang saleh yang Engkau pilih. Allahumma alhiqna ma'ha fi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, seperti Engkau berikan kemuliaan kepada Birbihal Linsi, anugerahkan kemuliaan yang sama kepada seluruh kami yang hadir pada saat ini. Anugerahkan rahmat kepada kami, keberkahan kepada kami, dan bimbing kami untuk hidup dalam keadaan yang baik dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Biqaulina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa qaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wa sallallahu ala rasulika al-karim nabiyyika al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat Mbak Birbi, sekarang sudah muslim ya? Iya. Baik. Saya minta ibu-ibu yang di atas, ini ada saudari baru, mohon diberikan bimbingan dan jangan malu nanti kalau untuk minta bimbingan ya kepada teman, belajar salat yang baik, belajar keislaman, dan semoga dimudahkan. Kalau nanti ada apa-apa yang kira-kira bisa dibantu untuk mengembangkan keislaman, silahkan nanti bisa belajar di Quantum Akhir Institute. Dalam waktu dekat kita akan buka nanti kelas untuk mu'allaf insyaallah. Ya, alhamdulillah setiap pekan di Bekasi itu hampir ada yang masuk Islam, bahkan dari luar negeri, ada yang datang dari Belanda, ada yang datang dari Austria, ya dari Jepang. Makanya saya sering katakan orang dari luar negeri yang maju-maju datang untuk masuk Islam. Jadi kalau ada orang Islam yang keluar, pasti ada yang salah dalam jiwanya. Baik, kita akan mulai kajian kita. Kita punya waktu kurang lebih 1 jam 15 menit ke depan dan kita bisa manfaatkan dengan baik. Semoga Allah berikan kemudahan untuk membahas apa yang kita akan kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di surat An-Nur, dan sekalipun sekarang kita bahas di Masjid Al-Hikmah, tapi insyaallah saya selalu berdoa kepada Allah untuk menjauhkan saya dari sifat lupa, sehingga saya alhamdulillah hari ini masih ingat kalau kita punya perjanjian setiap akan membahas ayatnya mesti kita hafalkan ayatnya, dan kalau belum hafal tunggu di luar ya. Tapi hari ini karena kita baru memulai di masjid yang baru, maka saya toleransi untuk hari ini ya. Insyaallah setiap kita belajar sepakat, harus sepakat ya. Kalau tidak sepakat ya sudah cari ustadz lain ya. Saya ingin setiap kita belajar Quran kan tidak banyak, sebulan cuma 1 ayat, itu pun kadang bahas tafsirnya sampai 3 bulan selesai 1 ayat. Masa dalam sebulan nggak selesai 1 ayat?
Cita-cita masuk surga. Surga Firdaus lagi gitu kan. 1 ayat sampai 3 bulan. Baik, jadi kita usahakan, jadi bacanya dapat, ayatnya dapat, tafsirnya dapat. Jadi ketika kembali kepada Allah, bangga kita. Bukan cuma beramal, ayatnya pun dapat. Jadi ada nanti kata Nabi, surah-surah tertentu, ayat-ayat tertentu yang akan mendampingi kita sampai hari kiamat. Ya, ada orang yang hobi baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Itu kata Nabi SAW di Al-Bukhari, bahkan di Muslim, ka'annahuma ghamamatan. Orang yang hobi, cinta, senang baca surah Al-Baqarah dan Ali Imran saat dihisab di hari kiamat sebelum ke surga, saat dihisab dia akan punya pelindung khusus, awan yang menaungi, 2 awan. Jadi kalau kemana saja berjalan tetap sejuk. Disebut dua-duanya dengan awan Al-Baqarah dan Ali Imran, ka'annahuma ghamamatan. Ada orang yang di 7 golongan satu tenda, tenda besar 7 golongan. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang saat di hari kiamat dahsyat sampai orang sudah nggak kepikiran surga dan neraka. Yang penting pengen dihisab ya Allah. Panasnya deras luar biasa, keringat sudah naik, orang sudah lupa dengan keadaan. Yang penting pengen cepat dihisab. Datang ke setiap nabi, dari Nabi Adam pengen minta syafaat, nggak bisa. Nabi Nuh nggak bisa, ke Nabi Ibrahim nggak bisa, ke Musa, ke Isa nggak bisa. Dicarilah Nabi penghujung, Nabi Muhammad SAW. Banyak orang mencari. Umat Nabi Muhammad ada yang santai ya 7 golongan. Santai. Itu kenapa ya ribut-ribut? Iya kenapa ya? Di sini kita biasa-biasa, mereka heboh begitu. 7 golongan. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Bahasanya imam, umum sifatnya. Dari level kecil sampai yang besar. Ya awas, hati-hati. Suami disebut imam dalam rumah tangganya. Imam. Ya, orang sholat, imam. Makanya orang sholat pun mesti adil. Karena itu ketika imam akan memimpin sholat, diminta melihat jamaah ke belakang. Bukan sekedar dengan kalimat, itu ada fikihnya, itu hati-hati, makanya mesti paham. Nengok ke belakang, ya ada bahasa disampaikan, istau, istaqimu. Itu bahasa bukan bahasa lafzi hakiki, tapi maknawi. Ya, jadi dalam fikih itu ada yang lafzi, lafzi itu mesti lafadznya disampaikan begitu dengan bahasa Arab, nggak boleh dirubah. Seperti adzan, adzan itu lafzi, jadi nggak boleh adzan pakai bahasa lokal, harus bahasa Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, di Arab begitu. Di Indonesia juga walaupun bukan negeri Arab sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, di Amerika Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak boleh diganti. Kalau diganti maknanya hilang. Wah, saya mah Betawi, pengen bahasa Betawi aja deh biar Nusantara dikit tuh gitu. Tuhan gua gede, Tuhan gua gede. Nanti yang orang Sunda, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, semuanya akan beda, tapi ada lafzi yang nggak bisa diganti. Ya, sama nama-nama surah dalam Al-Qur'an. Lafzi walaupun ada terjemahannya, tapi ketika berbagi nama suratnya, ingin share tentang surat, tetap disebutkan Arabnya. Akhi sedang murajaah surat apa? Al-Baqarah. Ya. Ukhti surat apa? An-Nisa. Nggak boleh diganti dengan terjemahan. Kalau diganti, rasanya akan beda. Bro, lagi ngaji surat apa? Sapi betina. Ente apa? Surat Mama An-Nisa. Rasanya akan beda.
ke Isya itu baca Al-Baqarah, maghrib Al-Baqarah, masuk ke Isya Al-Baqarah lagi, begitu nengok ke belakang jamaah bubar. Ini zaman Nabi loh. Jadi yang seperti itu pun ada. Ada ya, mungkin yang sekarang keturunan sahabat yang tadi itu. Tapi mereka taubat. Jadi Anda bayangkan di pertengahan begitu baca Al-Baqarah belum 286, mungkin baru 100 ayatan ya. Udah pergi tuh berangkat. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tinggal 1-2 orang. Ketemu munafik nih. Munafik katanya. Ya karena orang-orang yang malas salat Isya itu diantara tanda orang munafik. Isya dengan subuh malas salat Isya. Begitu sampai ke telinga makmum tadi merah telinganya, nggak terima disebut munafik. Kamu yang kepanjangan, ente yang munafik kata Mu'adz. Diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah nyata. Ketika diadukan kepada Nabi, ya Rasulullah, kami disebut munafik oleh Mu'adz. Kenapa Mu'adz? Kata Mu'adz, ya Rasulullah, Anda mengatakan orang yang malas salat Isya itu orang munafik. Diantara cirinya, saya yang imamin Isya, mereka malas sampai meninggalkan salat Isya yang saya imami. Kata mereka, ya Rasulullah, bukan kami munafik, dia yang kepanjangan. Kata Nabi, ya Mu'adz, ente baca surat apa? Kata Mu'adz, ya Rasulullah, Baqarah. Kata Nabi, kamu yang kepanjangan. Kata Mu'adz, kan Anda yang contohkan. Lihat ya, pintar tuh. Kan Anda yang contohkan. Tapi Nabi memang karena Nabi lebih pintar. Kata Nabi, Mu'adz, makmum saya itu kamu. Tapi kan makmum kamu mereka. Tuh. Makmum saya kamu, tapi kan makmum kamu mereka. Jadi ada level yang berbeda di antara makmum. Ini yang disampaikan sahabat Ali bin Abi Thalib ketika mengutip kalimat Nabi. Di masa Ali bin Abi Thalib muncul banyak keresahan. Masyarakat demo datang kepada Ali. Ali, ini kacau balau negara yang kau pimpin. Kenapa banyak masalah seperti ini? Ya, dulu zaman Nabi nggak ada begini. Apa jawab Ali? Zaman Nabi itu rakyatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, saya. Zaman Abu Bakar rakyatnya Umar, Utsman, saya. Zaman Utsman rakyatnya saya. Tapi zaman saya rakyatnya kamu. Jadi ketika imam itu kemudian akan mengimami, lihat di belakang apa yang kita bisa bacakan. Ya, begitu dilihat, oh ini wajah-wajah Al-Kafirun. Maksudnya surah Al-Kafirun. Jadi begitu sudah waladhdallin amin qul ya ayyuhal kafirun. Begitu dilihat, masya Allah wajah-wajah ikhlas ini. Baca surat Al-Ikhlas. Begitu dilihat, masya Allah wajah-wajah petualang dan pejuang. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Paling gampang. Al-Imamul Adil. Ya. Ada rajulun qalbuhu kana muta'alliqan bil masajid. Ada pemuda, anak muda yang hatinya lekat dengan masjid. Kalau yang sudah sepuh lekat dengan masjid wajar. Tapi kalau yang muda lekat dengan masjid itu yang luar biasa. Jadi saya sering katakan ada pemuda Real Madrid, ada pemuda Real Masjid. Ya, dekat dia ke masjid. Nah itu pun di hari kiamat akan punya naungan. Ada rajulani syaban yatahabba fillah, Allahu Akbar. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dua orang saling mencintai karena Allah. Berpisah bertemu karena Allah. Bertemu karena Allah pasti bertemu di tempat-tempat baik. Akhi, ke pengajian yuk, ayo. Malam tahajud yuk, ayo. Kalau perempuan, ukhti berjilbab yuk, ayo. Tahsin yuk, ayo. Tapi redaksinya laki-laki, perempuan, bukan ke laki-laki ke perempuan. Ya, ukhti malam tahajud yuk, modus itu. Kecuali yang mahram, suami dan istri. Tapi ada yang dahsyat, itu 7 golongan.